Surat Ghafir ayat 44 dan 45 yang akan disampaikan oleh Ustadz Sa'ad Mudi. Kepada Ustadz Sa'ad Mudi kita persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bu Nimar. Ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di dalam Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan nikmat yang lainnya yang tak terhingga banyaknya. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di Zoom Al-Hasani sebagaimana biasa setiap ba'da subuh kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah Ghafir ayat 48 dan 49 didampingi oleh Ibu Padlidar. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan uraiannya dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala allazina istakbaru inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal ibad. وقال الذين في النار لخازن جهنم ادخلوا ربكم تخفف عنا يوما من العذاب. Shadaqallahul azim. Artinya orang yang menyombongkan diri menjawab, sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka, karena sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya. Kemudian, dan orang-orang yang berada dalam neraka itu berkata kepada penjaga neraka Jahanam, engkau mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya dia meringankan azab atas kami barang sehari. Ayat ini merupakan kelanjutan dari dialog penghuni neraka yang saling membantah dan saling menyalahkan. Dialog itu seperti di ayat 47 Al-Anfal. Wa isyatahajjuna pinnari fayaqulu du'afa ulil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna anna nasibam minal nar. Dan ingatlah ketika mereka penghuni neraka berbantah-berantah dalam neraka, maka orang yang lemah berkata kepada orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami
pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab dari api neraka yang menimpa kami? Presensi Nah, sudah benar. itulah dijawab dengan ayat 48 tadi, bahwa di situ dikatakan wa qala allazi finnari liyahya jahannam, gitu dia. Itu ayat 8. Qala allazina istakbaru inna kullum fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Itulah jawaban orang-orang yang durhaka itu. Kita sama-sama katanya, sama-sama di dalam neraka. Itu sudah ketentuan Allah dan keputusan Allah. Itulah yang terjadi. Kemudian dia minta ringan tetapi tidak bisa. Kemudian dalam surah Al-Anfal 38 bagian akhir Allah berfirman, qala allazi qala likulli di aku mina walakinna la ya'lamu. Di situ dikatakan Allah berkata, masing-masing mendapat siksaan berlipat ganda yang akan tetapi kamu tidak mengetahui. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 48, innallaha qad hakama bainal ibad. Itu sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya. Apabila ayat 48 Al-Ayah. Dijelaskan juga dalam surah Al-Maidah ayat 48, bahkam bainahum bima anzalallah. Al-Ayah, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Al-Maidah ayat 48 Al-Ayah. Kemudian dalam surah Al-Ankabut ayat 13 Allah berfirman, walayah milunna asqalahum wa asqalam ma asqalihim walayus alunna yaumal kiamati amma kanu yaftarun. Sesungguhnya mereka memikul dosa mereka sendiri-sendiri dan dosa-dosa orang lain bersama mereka. Dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang apa yang selalu mereka ada-adakan. Kemudian Allah berfirman, wa qala allazina finnari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Dan orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya dia meringankan azab kami barang sehari. Maka jawab penjaga neraka dalam surah Al-Fil ayat 50, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qalu pad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dolal. Maka penjaga neraka jahanam berkata, apakah rasul-rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Maka penjaga-penjaga jahanam itu berkata, berdoalah kalian, namun doa orang kafir hanyalah sia-sia belaka. Al-Fir ayat 50. Kemudian dijelaskan dalam surah Al-Mulk ayat 6, Allah berfirman, walilladzina kafaru birabbihim azab jahannam wa bi'sal masir. Nah, orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi di situ menunjukkan kepada kita tidak ada tempat yang paling buruk untuk kembali, yaitu adalah azab jahanam. Azabnya kekal. Iza ulku fiha sami'u laha sahiqaw wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedangkan neraka itu menggelegak. Al-Mulk ayat 7. Kemudian dilanjutkan ayat 8, takadu tamayyazu minal ghais kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Hampir meledak lantaran marah. Jadi maksudnya hampir neraka itu meledak lantaran marah. Setiap kali ada kumpulan orang kafir dilempar ke dalamnya. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu di dunia seorang pemberi peringatan? Kemudian dalam surah Ibrahim ayat 31 Allah berfirman,
kulli ibadiyalladzina amanu yuqimunas shala wa yunfiqu mimma razaqnahum. Al-ayah Ibrahim 31. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Al-ayah. Jadi beriman tidak cukup di situ saja, juga harus bersolat. Ada solat itu sebagai bukti perbuatan iman. Wa yunfiqu mimma razaqnahum juga itu merupakan bukti keimanan itu. Jadi amal iman disertai amal perbuatan. Itulah yang perlu diperhatikan dan kita istiqomah dalam keadaan itu. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 124 Allah berfirman, Qul inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyati qala la yanalalu ahmi zalimin. Nah, ini Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, atau Nabi itu adalah Nabi yang beriman, maka dia mengatakan sungguh aku menjadikanmu imam seluruh manusia. Maka Nabi Ibrahim berdoa, saya mohon juga keturunanku. Allah menjawab, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Jadi keturunan Nabi Ibrahim yang tidak zalim itu akan dijadikan imam bagi manusia. Itulah perjanjian Allah. Janjinya tidak mengenai orang yang zalim. Jadi haruslah orang yang beriman dengan ayat Ibrahim 31 tadi, beriman, kemudian mendirikan sholat, mengeluarkan zakat dan sebagainya dengan amal-amalnya. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 63 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man yunajjikum minaz zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufya la in anjana min hadhihi lanakunanna minas syakirin. Katakanlah hai Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana di darat maupun di laut? Ketika kalian berdoa kepadanya dengan rendah diri dengan suara yang lembut dan mengatakan sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami bersyukur. Jadi ini doa orang-orang yang ini. Tetapi apa yang terjadi? Allah mengatakan dalam ayat berikutnya, Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli qarabin summa antum tusyrikun. Nah, Allah menyelamatkan kamu dari bencana itu dengan segala macam kesusahan. Tapi apa yang terjadi? Orang tadi dia tetap bersirik, kemudian kamu kembali mempersekutukannya. Itulah sifat manusia. Yang maksud ayat ini, kita beristiqomah mestinya dalam hal keadaan iman, dalam keadaan melakukan sholat dan mengeluarkan zakat dan kegiatan lain, mesti istiqomah yang dimaksudkan itu sehingga sampai ayat. Jangan sampai kita termasuk orang yang mempersekutukannya atau kembali menjadi orang-orang yang berpaling. Kemudian dalam surah Yunus ayat 22 Allah berfirman, al-ayah, Ud'ullahu muhlisina lahuddina la in anjaina min hazihi lanakunanna minasyakirin. Mereka berdoa kepada Allah dengan tulus ikhlas kepada Allah semata seraya berkata, sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, setelah mereka selamat, perhatikan ayat berikutnya. Surah Yunus 22, Palamma anjahum izahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ya ayuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata al hayatid dunya summa ilaina marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di situ katanya, tak kala Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu itu bahaya itu kembali menimpamu sendiri, hanya kenikmatan hidup dunia saja. Jadi mereka
tadinya ikhlas kemudian terjadi perubahan, itulah yang disebut dengan tidak istiqomah dalam keikhlasan. Nah, wahai manusia, sesungguhnya kezaliman itu akan menimpa dirimu sendiri, itu hanyalah kenikmatan di hidup di dunia. Selanjutnya kami kembalikan kamu dan kami beri kabar kepada kamu apa yang kalian kerjakan. Nah, itulah pesan dari ayat ini. Semoga intinya itu supaya kita beristiqomah dalam melaksanakan sesuatu. Istiqomah itu kapan berakhir, kapan kita sudah diucapkan oleh tetangga kita, saudara kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itulah doa kita semua agar kita beristiqomah. Ini yang paling parah, paling susah. Apakah semuanya bisa? Wallahu a'lam. Semuanya itu tergantung kepada rahmat Allah kepada kita, maka kita termasuk yang mana. Namun kita tidak boleh putus asa berdoa, minta kepada Allah agar kita selalu berada dalam keadaan istiqomah. Demikian, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Namun demikian, apa yang kita baca ini tidak tentu ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.